warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Oke, pada pelajaran hari ini, pelajaran kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan berdoa dipimpin oleh Tajat. Ayo Tajat, pimpin doa. Berdoa dimulai. Ayo berdoa. Sudah? Baik, suaranya ya. Terima kasih Tajat. Kita memulai pelajaran. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mari kita doakan agar Indonesia bisa terlepas dari pandemi COVID ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, termasuk salah satunya adalah datang ke sekolah dan belajar. Nah, jangan lupa Ibu ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan COVID, yaitu dengan 3M. Apa saja? Mencuci tangan dengan air sabun dan memakai masker serta menjauhi kerumunan. Nah, kalian harus tetap mematuhi protokol COVID supaya kalian bisa sehat selalu dan bisa melaksanakan kegiatan kalian sehari-hari. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran, sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Nih, Ibu punya benda. Kira-kira benda ini apa ya? Lampu, Bu. Lampu, iya betul. Kenapa bisa menyala? Menggunakan listrik. Menggunakan energi listrik. Tepat sekali. Nah, Arga, coba kalian lihat sekeliling kalian yang ada di rumah kalian. Kira-kira benda apa saja sih yang menggunakan energi listrik? Kipas, Bu. Kipas, betul. Lampu, kulkas, TV, televisi. Iya, kulkas. Kita akan belajar mengenai tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dan IPA di subtema 2 globalisasi dan manfaatnya tentang penghematan energi listrik. Dan ini masuk nanti pada tujuan pembelajaran yang ingin kalian capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran energi listrik, kira-kira kalian ada yang mau bisa menjawab apa sih itu energi listrik? Energi, sebuah energi yang dapat bersumber dari muatan listrik. Jadi dengan energi ini, alat-alat elektronik yang seperti yang tadi kalian sebutkan, apa saja alat-alat elektronik? Kulkas, terus televisi. Nah, sumber energi listrik ini terbagi atas dua loh, bagi atas sumber energi fosil dan energi terbarukan. Di situ bisa dilihat bahwa bahan bakar fosil itu salah satu jenis yang berasal dari dalam bumi yang tidak dapat diperbarui lagi, terdiri dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Fosil Tidak habis, Bu. iya, supaya tidak habis. Baik, kita lanjutkan. Selain tadi sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan ini apa saja ya? Ini tidak akan habis. Seperti angin, air, matahari, dan juga panas bumi. Ini bisa disebut sebagai sumber daya alternatif. Octavian, kira-kira yang kamu lihat itu gambarnya tentang apa sih? Tentang rumah tangga, Bu. Ada yang main tangga. komputer. Iya, ada yang main komputer. Terus? Nyalakan TV, kipas. Nah, kalau kita lihat ya, di situ ada beberapa ruangan TV. Ruangan TV, ruang keluarga. Kalau dilihat ruang keluarganya banyak nyala semua ya? Iya, Bu. Apa saja itu yang menyala? Kipas, televisi, kipas angin, lampu, radio, itu menyala semuanya kan? Nah, kalau menyala seperti ini, maka ini dinamakan apa?
pemborosan energi listrik. Hari atau malam hari? Siang Siang. Siang hari. Harusnya kalau pada siang hari apa yang kamu lakukan? tidak menyalakan lampu. Iya, tepat, tidak menyalakan lampu. Tetapi itu lampunya menyala semua. Oleh karena itu dinamakan termasuk pemborosan. Nah, sekarang boros energi listrik. Pemborosan. Apa yang terjadi jika pemborosan terhadap energi listrik ini terus dilakukan? Salah satunya adalah adanya pemanasan global. Salah satu efek terjadi ada pemanasan global yang lebih parah apa? Mencairnya kutub es yang ada di kutub utara dan kutub selatan. Apa yang terjadi kalau kutub selatan dan kutub utara semuanya mencair? Akan air, Bu. Akan apa? Akan mencair, iya. Akhirnya lautan air semakin meninggi dan permukaan daratan tertutup oleh air. Nah, apa yang kita lakukan untuk mencegah pemborosan? Tentunya kita harus melakukan penghematan energi listrik. Nah, kalau begitu, apa sih yang dimaksud penghematan energi listrik itu? Penghematan listrik di sini adalah tindakan mengurangi penggunaan energi. Bukannya kita disuruh mematikan semua ya. Oh, mentang-mentang kita harus mengurangi energi, maka pada malam hari semuanya gelap semua. Bukan seperti itu. Tapi kita menggunakan energi sesuai kebutuhan. Nah, kebutuhan seperti apa? Kalau pada siang hari karena ada energi matahari, lampu dimatikan. Tapi kalau pada malam hari, ya lampunya menyala. Karena pada saat malam kita gelap kan, kita membutuhkan cahaya dari energi listrik. Bagaimana sih cara yang dapat kalian lakukan dalam menghemat listrik? Kalau di rumah, gimana cara kalian dalam menghemat energi listrik? Matikan alat elektronik. Iya, pertama mematikan perangkat elektronik. Contohnya seperti apa? Mematikan televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan, dan mematikan lampu, khususnya pada saat siang hari. Lakukan apa? Mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Lampu hemat energi itu seperti apa ya? Di sini ada 3 jenis lampu nih. Ada LED, CFL, dan pijar. Lampu yang hemat energi itu adalah lampu LED. Kita bisa menggunakan air secukupnya. Loh, Bu, kok menggunakan air secukupnya termasuk penghematan energi listrik ya? Ada yang tanya gitu nggak? Iya. Nah, kenapa menggunakan air termasuk penghematan energi listrik? Ada beberapa rumah tangga yang menyalurkan airnya itu membutuhkan pompa air. Orang sering sekali menggunakan air yang secara berlebihan, maka penggunaan pompa air pun lebih banyak. Dan ini akan menghasilkan maka pemborosan energi listrik. Nah, kita dapat membuka gorden dan jendela pada siang hari. Membuka gorden dan jendela pada siang hari. Ada. Apa manfaatnya energi matahari? Menyehatkan badan, ya, karena energi matahari menjemur pakaian, iya, kita dapat menjemur pakaian. Dengan ada energi matahari itu, kita memperoleh vitamin D yang dapat menguatkan apa? Tulang dan gigi. Apalagi dari pagi sampai siang hari, alangkah baiknya gorden kalian itu dibuka supaya mendapat pasokan sinar matahari dan rumah kalian diterangi oleh cahaya matahari. Nah, berikutnya cabut kabel. Nah, kebanyakan kalian seperti ini tidak? Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Nah, Ibu akan tayangkan nih cerita animasi. Sekarang kalian tonton, cermati. Di sini ada cerita tentang judulnya Ayo Hemat Energi. Aku pulang. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Hah? Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi.
Wah, bener, Kak. Biasa gue. Udah nyala. Hah? Yeay. Enggak, kira-kira cerita tadi tentang apa sih? Penghematan Kita energi. menghemat listrik, Bu. Cara menghemat listrik. Tadi apa tuh yang dilakukan si kakak dan Reno? Reno itu ngapain aja tuh di kamar tadi? Nyalakan radio. Menyalakan radio, terus menyalakan berbagai peralatan listrik. Banyak nggak makainya? Banyak. Banyak. Lalu tiba-tiba muncul bahwa dikatakan sumber energi listrik di Indonesia masih memakai sumber energi fosil. Kita dalam penghematan energi listrik sehari-hari. Kita bisa menggunakan energi listrik sehari-hari dengan bijaksana, yaitu gunakanlah dengan seperlunya. Nah, sekarang Ibu ada tugas nih untuk kalian dengan anggota keluarga kalian di rumah. Soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk nomor 3 untuk membuat poster, kalian bisa membuat posternya. Nanti kirimkan dalam bentuk video dan bagaimana ajakan kalian untuk menghemat listrik. Baik, kita bahas ya. Kita langsung bahas saja. Untuk yang pertama, dampak dari pemborosan energi listrik. Nih. Bisa terlihat? Ada yang sama nggak jawabannya? Pertama, cadangan sumber fosil pasti nantinya akan habis. Kenapa habis? Ada yang tahu? Karena pembuatannya lama, Bu. Iya, betul. Yang dibilang Arga betul ya, Nak. Karena dengan menggunakan energi fosil secara terus-menerus, belum tentu kita bisa menyediakan energi fosil dengan secepatnya. Karena energi fosil ini dibuat membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kita harus melakukan penghematan energi listrik. Yang kedua, Pakai terus menerus, nanti stok fosilnya itu, Bu, habis. habis. Iya, betul. Octavian, betul tuh. Kalau dipakai terus-menerus nanti stok energi fosilnya akan habis. Lalu yang kedua tuh, dampak pemborosan energi listrik. Terjadinya pemanasan global. Di sini ada fenomena cuaca. Fenomena ketiga, terjadinya pemadaman energi listrik karena sangat berlebih. Misal, pemakaian energi listrik, kapasitas buat kamu kan tentu di rumah berbeda-beda ya. Pernah nggak kamu menyalakan listrik semua, tiba-tiba mati lampu? Pernah seperti itu tidak? Pernah kan? Nah, itu terjadi karena daya listrik yang dipakai melebihi kapasitas. Nah, yang keempat, cadangan energi listrik di masa depan nantinya akan berkurang. Kenapa? Karena di Indonesia masih menggunakan energi fosil. Belum tentu nanti anak kalian, turunan kalian bisa merasakan energi fosil. Bisa-bisa lama-kelamaan energi fosilnya akan habis. Apa yang terjadi kalau habis? Maka ada kemungkinan kita tidak bisa menggunakan energi listrik. Nah, salah satu caranya apa? Kita bisa menggunakan energi cadangan alternatif. Tapi itu butuh proses. Yang kelima, nih yang ibu kalian sering keluhkan ke kalian. Pengeluaran terhadap tagihan energi listrik melonjak karena penggunaan energi listrik yang tidak efisien. Jadi bayar listriknya semakin mahal. Dari dampak positif penghematan listrik. Nah, dengan menghemat, yang pertama kita bisa menghemat tagihan atau pengeluaran untuk biaya listrik. Misalkan pada saat siang hari kalian matikan lampu, tentu pada saat untuk membayar listrik nanti orang tua kalian bayarnya pun tidak mahal atau semakin irit. Yang kedua, manfaatnya. Dengan mematikan lampu, kita akan menghemat umur lampu atau umur pemakaian elektronik. Nah, yang ketiga, kita berpartisipasi dalam mencintai bumi. Seperti salah satunya apa? Adanya permasalahan pemanasan global ini. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Oke? Nah, dari pembelajaran ini nih memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini.
Kira-kira hari ini kalian sudah belajar apa saja ya? Energi listrik. Selain energi listrik kita sudah belajar apa lagi? Energi pembaruan, Bu. Energi terbaru. Ya, lalu ada kita sudah mempelajari bagaimana dampak Hemat listrik. menghemat energi listrik. Dan kita juga mempelajari efek pemborosan listrik. Iya, pemborosan listrik terhadap kita. Jadi Ibu simpulkan hari ini bahwa pembelajaran kali ini kita mempelajari mengenai penghematan energi listrik dan dampak boros energi listrik yang dapat kita dapatkan kalau misalkan kita tidak menghemat energi listrik. Dan Ibu memberikan saran kepada kalian mulai dari sekarang kita harus menjaga bumi kita dengan sederhana, tindakan-tindakan sederhana. Salah satunya adalah menghemat energi listrik. Bisa kalian lakukan? Bisa kalian lakukan tidak? Bisa. Nah, oleh karena itu jangan lupa kita harus tetap terus menghemat energi listrik dan tentunya untuk kebaikan kehidupan kita ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada anak-anak kalian semua. Kalian luar biasa. Kalian adalah anak hebat. Coba lihat jempolnya, mana jempolnya? Tepuk tangan buat kita semua. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Jangan lupa untuk mengikuti lagi untuk keesokan harinya. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.